Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi al-Qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala di sini akan membahas wasiat-wasiat berharga di akhir zaman. Kita perlu tahu yang namanya akhir zaman ini menjaga diri di banyaknya fitnah itu berat. Wallahiladzim. Apalagi fitnah ini tuh ada dua, fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubuhat ini yang berkaitan dengan ideologi. Di situ ada penyimpangan Syiah, ada penyimpangan Khawarij, penyimpangan banyak sekali, insyaallah. Na'udzubillah. Bahkan penyimpangan tak sedikit yang mengatakan bahwasanya sholat itu tak wajib. Kalau sudah sampai derajat apa kata dia? Ma'rifat misalnya, tak wajib sholat bahkan hatta. Na'udzubillah. Ini berkaitan juga dengan fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu. Dan di akhir zaman ini banyak sekali orang, kapan mau taat dia bisa, kapan dia mau maksiat dia bisa. Akhir zaman, makanya jaga istiqomah itu sulit. Dulu dia tegak di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ternyata bisa menyimpang. Kenapa? Kena syubhat. Ini fitnah di akhir zaman. Makanya wasiat Nabi kita Muhammad SAW agar kita tidak mudah untuk kena fitnah syubuhat dan juga fitnah syahwat. Di akhir zaman beliau katakan Allah, badiru bil a'mal. Segerakan kalian untuk fokus beramal saleh. Kenapa? Fitanan, sebelum datangnya banyak fitnah. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari dia masih beriman, di pagi hari dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi kafira. Namun di sore hari dia kafir. Dia kufur, enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali berbolak-balik. Sebaliknya, Masya Allah, ini terjadi wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di sore hari dia ini masih mukmin, pagi hari dia sudah apa? Kufur. Apa sebabnya? Hadis Nabi kita sallallahu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Orang banyak tinggalkan sholatnya, sebabnya kerjaan belum selesai. Orang banyak meninggalkan azannya, dia acuh tak acuh. Dia biarkan panggilan Allah, sebabnya liburannya. Dia mau refreshingnya, dia mau jalan-jalannya, dia anggap itu sesuatu hal yang remeh-temeh. Banyak na'udzubillah. Makanya hal-hal yang seperti ini di akhir zaman itu sulit kalau kita tidak menguasai diri kita, ikhwannya ataupun akhwatnya, anak kecilnya ataupun dewasanya, hatta yang tuanya. Kalau tidak bisa dididik untuk di atas sunnah, jatuh dia. Antum tahu, Masya Allah, bahkan sekarang kristenisasi terjadi besar-besaran di akhir zaman. Itu bisa dilakukan cuman dengan cara sekerdus mie instan. Dikasih mie instan, syaratnya murtad, diterima. Mie instan tadi diterima, dan antum berangkat ke pelosok-pelosok sana. Itu terjadi. Bahkan Masya Allah, yang lebih ajaibnya, Masya Allah ya, ada mereka-mereka yang murtad nih, kumpullah di gereja. Ini diceritakan, Masya Allah. Jadi kumpul di gereja yang sudah murtad-murtad ini, jadi dikasih kertas, dan anak nggak sebutkan wilayahnya. Jadi dikasih kertas untuk mereka tuliskan permintaan mereka itu apa, cita-cita mereka itu apa, dibagikan. Pak, ternyata ada beberapa orang yang nulis di kertas itu pengen haji, padahal sudah apa?
murtad. Bayangkan. Jadi orang muslim itu mudah sekali, dia nggak ngerti tentang agama, dia nggak ngerti tentang syariat, padahal dia udah murtad. Masya Allah. Jadi dianggap sama dia ini remeh sekali, hal yang ringan orang murtad, seakan-akan nggak ada dampak. Padahal kalau dia udah murtad, dia ini sudah masuk ke gereja semisal, sudah beriman dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hajinya tidak akan apa? Diterima. Sekarang agama itu dianggap suatu hal mainan. Mereka mudah sekali. Dan ini kondisi hati umat Islam, kondisi manusia secara umum. Makanya Masya Allah, dulu yang taatnya itu Masya Allah, di akhir zaman ya Allah. Anda ambil contoh, semisal ada mungkin seorang, mungkin dulu artis, mungkin dulu ya, tukang jogetnya, kenal agama, hijrah dia ke agama, nggak siap sama kondisi duniawi, balik lagi. Ini terjadi ya ikhwah. Jadi antum jangan merasa pede, hatta jangan kita merasa pede, oh aman, enggak. Kita ini tidak pernah dijamin tentang agama kita. Kita ini dijamin oleh Allah berupa rezeki, betul, kalau rezeki aman. Tapi agama tidak ada yang bisa memastikan fulan istiqamah sampai akhir, nggak ada. Bahkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang dia beramal dengan amalnya penduduk surga, salatnya, zakatnya, sedekahnya terus, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai batas antara dia dengan surganya Allah cuman sejengkal saja, dhira', satu hasta saja. Fayamalu bi amali ahli nar, ternyata di akhir umurnya ditutup dengan amalan penduduk api neraka, murtad. Fayadkhuluha, dia masuk ke dalam api apa? Neraka. Hati manusia di akhir zaman, apalagi secara khusus di akhir zaman, hati manusia itu sulit untuk istiqamah, sulit untuk thabat ala din, kecuali orang-orang yang Allah kasih taufik. Makanya Masya Allah, penting bagi kita untuk memperhatikan hati kita, untuk terus istiqamah. Apalagi hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda tentang hati manusia, inna quluba bani Adam, sesungguhnya qulub bani Adam, hatinya anak-anak Adam, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, itu di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah. Yuqallibuha haitsu yasha, Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Hari ini mukmin, besok kafir, bisa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin menyimpang, Allah jadikan dia menyimpang. Dan hatta antum tahu kenapa dinamakan hati itu dengan qalbu? Qalbu itu dari bahasa Arab. Qalaba yaklibu, itu membalikkan. Qalaba yaklibu qalban, membalikkan. Hati itu berarti mudah apa? Berbolak balik. Maka kalbu qalaba yaklibu, membalikkan. Semisal aklibul kertas, aku balikkan kertas, dibalikkan, sudah terbalik dia. Hati manusia itu bisa 180 derajat itu berubah 180 derajat. Yang baik jadi apa? Tak baik. Yang tak baik jadi baik, bisa hati manusia. Makanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama mathalul qalb, sesungguhnya permisalan hati manusia kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah, permisalannya seperti satu bulu yang bergelantungan di sebuah pohon. Tuqallibuha ar-rih dhahran li batnin, dibawa tadi dia ini bergelantungan, ada sebuah bulu bergelantungan di sebuah pohon, dihempas sama angin. Dhahran li batnin, berbolak-balik Masya Allah, atas ke bawah, bawah ke atas, terus seperti itu hati manusia. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan berarti kita harus jaga konsisten hati kita. Gimana terus istiqamah, gimana terus teguh, gimana terus kokoh di atas sunnah Nabi kita SAW. Bahkan ada sebuah kitab, wallah kitab ini kitab adim, judulnya Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, bukan salafi main-main.
Bukan orang udah hijrah ngaji main-main, nggak akan bisa. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam dalam kondisi apa? Menyeluruh semuanya, Masya Allah. Nah, jadi ada beberapa wasiat yang ditulis oleh para ulama gimana kita di akhir zaman terus istiqamah. Dan wasiat-wasiat ini akan Anda sampaikan insya Allah, karena ini suatu hal yang bagus sekali. Taib. Yang pertama, wasiat para ulama, al-iqbalu 'alal Qur'anil 'azim hifdhan wa tilawatan wa amalan. Kita itu harus serius fokus terhadap Al-Qur'an Al-Karim, baik menghafalnya, baik membacanya dan mengamalkannya. Ana Pak, Masya Allah, ini kaidah antum ambillah. Orang jauh dari Quran, percayalah mudah bagi dia untuk futur, mudah bagi dia untuk lesu imannya, lemah imannya, mudah. Makanya kata para ulama, al-iqbal 'alal Qur'anil 'azim, mau tidak mau kita itu harus datang kepada Quran Al-Karim, harus jumpai Al-Quran Al-Karim. Untuk apa? Hifdhan, menghafalnya, wa tilawatan, membacanya, wa amalan, mengamalkannya. Sekarang Al-Quran Al-Karim itu dilalaikan sudah, dan itu sudah dieluhkan, diadukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi nangis ngadu kepada Allah, umat Islam tinggalkan Qurannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ucapan Nabi kita Muhammad SAW, wa qala ar-rasul. Anda tidak tahu Pak, apakah kita termasuk orang yang diadukan Nabi ataukah tidak? Antumlah yang tahu. Allah berfirman, wa qala ar-rasul, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan, cuman koleksi saja. Ada Quran, Masya Allah, cuman apa? Sekedar koleksi. Apa kata Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud mengatakan, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Di akhir zaman nanti posisinya Al-Quran tidak ada yang tersisa kecuali rasmnya saja, tulisannya saja. Nggak dihafalkan, nggak dibaca, nggak diamalkan. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, kata Ibn Mas'ud. Nggak ada yang tersisa kecuali tulisannya saja. Ada tulisan, ada. Bahkan masuk museumnya, diabadikannya, dikoleksinya, ada. Tapi nggak pernah dibaca, na'udzubillah. Orang seperti ini akan mudah untuk goyang iman yang di akhir zaman. Sekarang Masya Allah, ana mau naik sama antum. Umur kita sudah 40 tahun, udah 50 tahun. Berapa terakhir hafal Quran kita? Juz amma sudah hafal Pak? Antum kira-kira umur 40 tahun, Masya Allah ya, juz amma ndak hafal-hafal. Antum yakin ndak aman sama Allah? Ini sering anak tanyakan, karena umur itu akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Nambah enggak? Enggak kan? Anak sering nanyakan, terus ngapain kita? Oh, kami kan wajar awam. Itu kita yang memframing. Dulu zaman sahabat yang menghafal Quran itu bukan khusus ulama saja. Semua orang, hatta anak kecil diperintahkan untuk ngafal apa? Quran. Ngafal Quran, baca Quran. Bahkan sekarang baca Quran pun ditinggalkan. Na'udzubillah. Bahkan ana mau nanya, Nabi perintahkan nggak kita baca Quran? Oh ya iya. Apa hadis Nabi kita SAW? Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Antum kalau mau istiqamah, ini hadis Nabi ini peganglah. Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Khatamkan Al-Quran, selesaikan dalam sebulan. Kalau sebulan ada 30 hari, Al-Quran ada 30 juz. Berarti satu hari berapa juz? Berapa juz? 1. Bisa nggak antum? Satu hari 1 juz bisa? Berat. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kita tidak bisa dalam sebulan menyelesaikan, anggaplah satu Quran khatam, na'udzubillah saking lalai kita, iqra'ul Qur'ana fi sab'ati ayyam. Afwan.
ada para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku akthar min dzalik, aku mampu lebih dari itu. Kalau cuma 1 juz 1 hari itu gampang sekali, aku bisa lebih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fi 7 ayyam, selesaikan Quran, bacakan Quran, khatamin Quran dalam tempo 1 pekan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, inni utiku akthar min dzalik, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi kita sallam, Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaih, selesaikan khatamkan Quran dalam kondisi 3 hari dan jangan lebih, jangan paksakan lagi. Berarti kalau seandainya khatam Quran 3 hari, 1 hari berapa juz? 10 juz. Inilah kenapa para sahabat tuh istiqamah. Antum carilah generasi yang paling getol membela sunnah Nabi kita sallam, generasi sahabat. Bahkan Nabi katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi saya. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Kenapa para sahabat orang terbaik, generasi terbaik? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari Qur'annya. Antum tahu, Masya Allah, inilah yang ditanyakan oleh orang-orang kafir. Apa kata orang-orang kafir? Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir bertanya, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran Al-Karim tidak diturunkan untuk Muhammad secara sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur? Berapa tahun Al-Quran turun, Pak? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Medina. Berarti total berapa tahun? 23 tahun, berangsur-angsur. Apa kata Allah SWT? Allah jawab nih, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau nih gigih kokoh di atas agama Islam. Kami kuatkan hati engkau dengan Qurannya. Jadi fungsinya Quran terus turun berangsur-angsur agar tiap hari Nabi dan para sahabatnya dengarkan apa? Al-Quran. Beda kalau Al-Quran turun secara sekaligus, nggak dibaca, ayo sudah turun kok, sudah. Tapi kalau dibaca, apa kata Allah SWT? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, begitulah kami jadikan Al-Quran Al-Karim itu sebab untuk menguatkan hati engkau, istiqamah. Jadi kalau orang ana sampai bertanya, bisa enggak kira-kira orang ini enggak pernah baca Quran tiba-tiba istiqomah terus? Enggak akan bisa. Percayalah sama ana. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ada rumus. Setiap beliau itu hendak safar, beliau sudah istilahnya selesaikan targetnya dulu, yang untuk safar dikejar sebelum safar. Kalau seandainya 1 hari 1 juz, beliau mau safar 3 hari nih, berarti 3 juz itu sudah beliau setor sebelum apa? Sudah beliau baca sebelum safar. Ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setiap Ramadan seperti itu. Ini ulama. Lah kita, ini memang sebabnya istiqamahnya beliau di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Masya Allah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah istiqamah ketika hidup dan sampai sebelum meninggal. Istiqamah di atas sunnah. Kenapa? Memang belum baca Quran, rajin. Bahkan beliau mau safar 3 hari, di store dulu apa sebelum safar, sampai Allah kasih taufik, Masya Allah. Di akhir hayat beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu ketika di akhir hayatnya kena penyakit saraton, kanker, sampai dibawalah ke Amerika. Ketika dibawa ke Amerika, ternyata diperintahkan dokter untuk kemo. Syekh Ibnu Utsaimin nanya, apa dampak dari kemo? Rontok semua rambut yang ada di tubuh engkau wahai Syekh. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Jenggot saya gimana? Ya rontok juga. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Jangan kemo saya takut jumpa kepada Allah dan jumpa kepada Nabi SAW dalam kondisi tidak mempunyai jenggot. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah nggak mau dikemo, nggak apa-apa kondisi seperti ini, yang penting ada jenggot di apa? Jasadnya apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Balikkan saya ke Saudi, saya takut meninggal di negara kafir, di negara non muslim. Balikkan ke Saudi. Akhirnya dia akhir hayatnya, Masya Allah, bagaimana beliau ini istiqamah, hatinya terus istiqamah, giat dakwah.
Di akhir hayatnya beliau itu sampai minta ke istilahnya kepengurusan Masjidil Haram. Beliau minta satu kamar istirahat, tapi beliau ngisi kajian. Jadi mic-nya di dalam, speaker di luar. Beliau nggak bisa jumpa sama murid-murid beliau. Jadi beliau ngisi itu di sebuah ruangan, sebuah kamar, orang di luar dengerin suara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu di akhir hayatnya. Makanya kalau mau istiqamah, kuncinya itu baca Quran. Selesaikan Al-Quran Al-Karim di kondisi kita bisa selesai sejuz. Taib. Ana mau nanya sama antum, susah nggak selesai Quran sejuz dalam sehari? Susah atau mudah? Antum sekarang istiqamah nggak Pak selesaikan satu juz dalam satu hari? Enggak kan? Taib. Ana mau ngasih antum tips. Ambillah nasihat ana agar antum istiqamah lo ya, baca Quran. Terus gimana solusinya gini? Ana itu menyelesaikan Al-Quran Karim, baca satu halaman itu rata-rata setengah menit, 30 detik. Itu kalau normal. Kalau dicepatkan tuh 20 detik. Satu apa? Satu halaman, satu halaman, afwan. Kalau seandainya kita anggaplah 1 menit saja, 1 menit nih, normalnya 1 menit. Itu antum berarti kalau seandainya 20 halaman 1 juz, berapa menit antum selesai? 20 menit. Kalau 1,5 menit, berarti berapa menit antum selesai? Lah, 1,5 menit, 1 halaman, berarti berapa? 30 menit. Lama nggak waktu 30 menit? Nggak lama, wallahi nggak lama Pak. Jadi ana itu seringnya 20 menit itu selesai sudah. Ba'da subuh kita baca nih semisal. Itu nunggu ke syuruk kan? Nunggu syuruk, sekalian nunggu syuruk antum baca Quran. Sering sekali ana selesai 20 menit. Biasanya kalaupun agak lama agak nyantai itu 30 menit. Mentok-mentoknya nggak pernah 40 menit. Nggak pernah. Allahu Akbar. 40 menit lah anggap. Dalam 24 jam. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Beda Ustaz, antum kan udah bagus hafalannya. Iyalah sejuz selesai dalam 30 menit. Anggaplah 1 halaman 1,5 menit. Lah kami 1 halaman bisa 5 menit. Nggak ada masalah. Patokannya diganti. Kalau antum patokannya 1 juz berat, terus gimana? Gini, kalau ustadz baca Quran 1 juz 30 menit selesai dengan tempo 1 halaman 1,5 menit. Kalau 20 menit berarti 1 menit dalam 1 halaman. Antum jangan ambil lembaran yang dibaca sama ustadznya. Antum ambil waktunya. Kalau ustadz tiap hari baca Quran 30 menit, lah antum harusnya bisa. Karena semua manusia dikasih kadar waktu yang sama dalam setiap hari 1 malam. Berapa jam? 24 jam. Antum nggak ada alasan lagi, Pak. Loh, Ustadz Fulan dikasih 24 jam, antum juga 24 jam. Betul, Ustadz Fulan dikasih oleh Allah kemampuan baca Quran, betul. Dan antum nggak bisa, nggak ada alasan, Mbak. Tetap baca Quran 30 menit, mampu nggak? Ini nggak lagi ada alasan, Pak, harusnya. Berarti ba'da syuruk, ba'da subuh, antum baca 30 menit Al-Quran, habis itu antum baru bubar. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak, Pak? Harusnya bisa. Harusnya lo ya. Kenapa? Kita nongkrong ngopi di kafe, sejam baru nongkrong, kita mau pulang. Afwan, anda pulang akhi ya. Ya Allah, cepet banget ini. Baru sejam ngopi. Ya Allah, kalau ngobrol sejam dianggap apa? Cepat. Tapi kalau setengah jam baca Quran dianggap apa? Lama. Penyakitnya, anda pernah ngasih tahu ke ikhwan kayak gitu, Ustadz, kayaknya agak susah juga Ustadz. Anak ketika baca Quran cikit-cikit nengok jam, kok lama kali setengah jam ini, kok lama kali tengoknya. Anak bilang antum nggak usah tengok jam. Caranya antum HP itu kan ada timer, buat 30 menit. Jadi antum itu nggak perlu nengok jam, bakhil nanti sama Allah. Antum nyalakan timer, buat 30 menit, antum matikan sudah. Antum baca Quran. Kalau ini tidak bunyi, berarti belum 30 menit. Jangan lihat jam, tidak usah. Antum letakkan agak jauh, antum fokusnya baca Quran, terus baca Quran, terus baca. Nanti syaitan akan datang.
terlalu lama isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludahkan ketiga kali ke samping kiri, terus isti'adzah, karena nanti antum mungkin merasa berat awal-awalnya, tapi teruskan, nanti 30 menit nyala dia, sudah dapat mau 5 halaman alhamdulillah, dapat 4 halaman alhamdulillah. Patokannya yang penting berapa menit? 30 menit. Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Tapi kalau antum dari awal sudah bilang nggak bisa, antum yang salah, antum yang memframing diri antum nggak bisa. Makanya apa kata Nabi kita wasallam? Ista'in billah, minta tolong sama Allah. Hadis sebelumnya, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau hal-hal yang bermanfaat untuk engkau. Itu apa? Gaib, ambil, raih gitu loh, semangat. Jangan sikit-sikit nggak bisa, sikit-sikit nggak bisa insyaallah. Tapi dengan cara apa? Ista'in billah, minta tolong kepada siapa? Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah, belum dicoba nggak bisa. Ini penyakit ikhwah ini. Anda ambil contoh, masya Allah. Ini terjadi kayak di mana-mana. Di sini ada nggak kelas bahasa Arab? Ada. Biasanya kalau dibuka kelas bahasa Arab pertama kali, rame nggak? Rame yang datang. Jumlahnya tuh sampai puluhan. Tunggulah beberapa bulan, yang tersisa cuma 3 orang. Kemana yang lain? Yang lain terjadi seleksi alam. Hilang. Tersisa 3 orang. Kenapa? Belum apa-apa udah ngomong nggak akan bisa kita bahasa Arab. Siapa yang salah? Ya antum. Kenapa antum framing nggak akan bisa? Wala ta'jiz, jangan merasa nggak bisa. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya masya Allah, ana tuh ada lihat dulu Ustaz rahimahullah yang ngajar durusul lughah di Roja itu. Ustaz Jamaah. Ana lihat ummahat itu bacanya tuh Pak, masya Allah. Ana nonton Roja TV, kok bisa kayak gini ummahat nih? Cuman belajar dari Roja TV. Siapa Ustaz? Hamzah Abbas ya, rahimahullah. Ana masya Allah hebat banget ini ummahat. Ana sampai mikir ummahat bisa, bapak-bapak tak bisa. Aduh, wanita biasanya lebih lemah dibandingkan apa? Laki-laki. Kenapa wanita pakai perasaan? Laki-laki kuat pakai akal. Masa kalah sama wanita? Akhirnya tersisa 3 orang. Loh, kemana kita? Makanya ini penyakit di mana-mana. Belum apa-apa nggak bisa. Sama kayak baca Quran. Ustaz, kalau kami ini gimana kondisi kalau salah-salah? Ya kan nggak dapat pahala? Dapat pahala. Antum salah baca Quran tak sengaja, dapat pahala. Yang pendek antum baca panjang nggak sengaja, dapat tetap pahala, antum nggak ditulis dosa. Selama antum terus belajar dari ustadznya. Jadi semisal antum belajar ngaji dari ustadz fulan, belajar tahsin, belajar tajwid, tetap salah, ternyata ikhfa nggak dibaca ikhfa, idhar dibaca ikhfa, semisal nggak sengaja salah, tetap pahala. Mana hadisnya? Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, itu ganjarannya Allah akan kumpulkan mereka bersama para malaikat yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang baca Quran wa yatata'u fi, dalam kondisi dia terbata-bata, namanya masih belajar, kana lahu ajron, justru dia dapat berapa pahala? 2. Apa kata para ulama? Ajrul qiraah, dia tetap dapat pahala baca Quran, setiap hurufnya tetap dapat walaupun tidak sengaja apa? Salah. Yang kedua, ajrus sabr 'alal masyaqqah, pahala sabar di atas kesulitan dia. Karena ustadz-ustadznya baca semisal 1 juz 30 menit, dia mungkin 30 menit cuman 2 halaman. Sabar dia. Walaupun kondisi sulit, dia tetap berusaha. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami mudahkan untuknya jalan kepada jalan kami. Allah mudahkan. Ada salah satu karyawan ikhwah kita, karyawan di perusahaan kertas di Sumsel. Karyawan, sebagaimana abi ana juga karyawan. Pak, masya Allah, ini ikhwah ini, masya Allah, salah satu ikhwah kita ini bisa bahasa Arab. Setiap kali anda datang,
jumpa sama beliau tuh ngajak ngobrol sama antum pakai bahasa Arab, walaupun Arabnya bahasa Arab dasar gitu, bahasa Arab yang masih belajar awal-awal, tapi tidak pernah ada kosakata Indonesia yang disebutkan sama dia. Walaupun kadang-kadang tarkibnya ada salah, penyusunan kalimat ada salah, itu terjadi sama bapak yang sudah ubanan jenggotnya, tebel jenggot beliau, masya Allah. Kenal sunnah, ngaji sunnah, masya Allah. Dulu agak sentimen sama kita yang salaf ini, masya Allah. Tapi ketika beliau kenal sunnah, semangat beliau langsung. Karena giginya mereka yang di atas sunnah Nabi kita SAW, belajar bahasa Arab, ternyata beliau yang unggul. Kenapa? Karena memang beliau berusaha dengan Allah. Jadi jangan sikit-sikit tak bisa. Sama kayak Quran tadi. Ini mau nggak mau, kalau mau istiqomah, rajin baca apa? Quran. Jadi Quran ini bukan sebagai pajangan saja. Ustaz, kami ini Quran ini betul pajangan di rumah. Kami pakai HP sekarang, Ustaz. HP pun kan sekarang bisa dibuka pengaturan. Coba antum buka pengaturan, kan ketahuan aplikasi yang paling sering dibuka, berapa persen Qurannya dan berapa persen Facebooknya, itu ketahuan sudah. Na'udzubillah. Dan kita ini terlalu banyak alasan untuk sekarang anak ini susah gini, kerjaan dan sebagainya. Itu bukan alasan, karena alasan-alasan itu kalau antum bawa di hadapan Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beralasan di dunia, tapi kita nggak bisa beralasan di mana? Di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya adalah al-imanu billahi wal amali salih. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ini wasiat agar kita istiqamah. Beriman, yakin kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ada sebuah ucapan, masya Allah. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka ini mengerjakan apa yang diwasiatkan untuk mereka, lakana khairan lahum. Kalau mereka kerjakan itu jauh lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan mereka lebih mudah untuk istiqamah, lebih kokoh agamanya. Apa syaratnya? Fa'alu ma yu'aduna bihi. Mereka kerjakan apa yang diwasiatkan oleh Allah untuk mereka. Allah perintahkan sholat, jangan ditunda-tunda, kerjakan. Nah, masalahnya kita ini sekarang kena jeratan iblis, jebakan syaitan. Apa jebakan syaitan? At-taswif. Nanti sampai lewat waktunya, nyesellah kita jadi budaknya syaitan, na'udzubillah, jadi abdu iblis, hambanya iblis, na'udzubillah. Pernah terjadi, masya Allah, di zaman itu, di zaman Nabi kita SAW, orang-orang munafik suka nunda sholatnya, ditunda nanti. Antum kalau nunda sholat, hati-hati munafik. Kita nggak bisa nuding orang munafik, nggak boleh, haram. Tapi ada tanda orang-orang munafik suka nunda apa? Sholat. Nggak ada kebutuhan ditunda. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tilka sholatul munafik. Orang yang ketika datang waktu asar dia tunda. Kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Yarkubu syamsa, dia tengok matahari, dia perhatikan, dia pantau matahari dia pantau sampai memerah matahari. Ketika sudah memerah matahari, sudah mau maghrib, fanaqaraha arba'an, dia patok 4 rakaat secara sekaligus, cetak. Makanya ada istilahnya sholat patok ayam, saking ngebutnya. Allahu akbar, jadi dipatok 4 kali, masya Allah. Ini taswif. Makanya kata para ulama, amalkan apa yang diwasiatkan untuk kita, jangan ditunda lagi. Haji, kalau sudah mampu haji, berangkat haji. Umrah, kalau kita sudah bisa umrah, berangkat umrah. Apapun, sholat, kalau kita sudah diperintahkan untuk sholat. Zakat juga sama, jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan sedekah, jangan ditunda. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Taib, dan beramal soleh. Anda mau ngasih tahu ke antum, beramal soleh itu tidak usah muluk-muluk. Ada orang ketika tahu pahala sholat malam itu besar,
Akhirnya dia muluk-muluk, Masya Allah, ana habis ini ana harus sholat malam 11 rakaat. Padahal sebelumnya nggak pernah apa? Sholat malam. Salah. Kalau dulu dia nggak pernah sholat malam, jangan langsung dilabrak sampai 11 rakaat, yang ngawur. Nanti apa? Dia nggak akan lagi sholat malam. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah, wahai Abdullah, atau disuruh Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau jadi si fulan. Kenapa dia? Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia ini rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Kenapa? Merasa bosan. Ya semua dilabrak sama dia, tahu pahala sedekah keluar semua hartanya. Bukannya dilatih dulu. Makanya dalam beramal soleh ada kunci. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, contohlah Nabi. Apa kata beliau? Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berkesinambungan, nyambung walaupun apa? Sedikit. Salat malam nih antum mulai dengan 1 rakaat atau 3 rakaat, batal isya langsung sholat antum. Batal isya langsung apa? Sholat. Dimulai dari sini. Nanti kalau sudah terbiasa di masjid, baru di rumah mulai 1 rakaat. Nanti kalau sudah terbiasa 1 rakaat, witirnya tambah 3 rakaat. Nanti tambah 5 rakaat, tambah 7 rakaat, tambah apa? 9 rakaat, tambah 11 rakaat. Terus seperti itu. Nanti kalau sudah 11 rakaat rutin, sudah akan terbiasa terus dibandingkan kita langsung sholat sekali waktu, habis itu besok tak lagi sholat. Dalam 11 hari ini semisal orang 1, lanjut nanti 3, lanjut nanti, itu lebih baik dibandingkan orang yang langsung 11 rakaat besok yang langsung tak lagi sholat. Sedekah juga sama. Kalau seandainya dulu para sahabat Masya Allah beramal soleh, itu mereka bersedekah setiap hari, karena setiap hari ini para malaikat tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gajinya tiap awal bulan, pecahlah untuk sedekah setiap hari. Jadi jangan di awal bulan toh, habis itu besoknya enggak, sampai akhir bulan ini enggak, rugi gitu. Caranya dipecah, setiap hari tetap keluarkan. Kenapa? Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi", tidaklah ada satu hari, di hari itu, di pagi itu, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bergerak, illa wa malakan yanzilan, kecuali 2 malaikat turun untuk dia, untuk mereka. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah kasihlah untuk fulan yang bersedekah gantinya. Orang semakin rajin sedekah semakin kaya dia. Kayak anda tidak pernah tahu para donatur yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dia rajin sedekahnya, tiba-tiba miskin, itu jarang anda ketahui. Abu Bakar meninggal dalam kondisi kaya, Umar juga sama, Utsman juga sama, Abdurrahman juga sama, Ibn Aufnya. Mereka seperti itu insyaallah. Diganti oleh Allah SWT. Kemudian apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah yang tidak ngasih di hari ini sedekahnya, kasihlah dia kerugian dan kebangkrutan. Berarti ini isyarat bagi kita, setiap hari kita ngapain? Sedekah. Nggak usah banyak. Masjid, semisal kita cari masjid A, masjid B, masjid C, fakir A, fakir B, fakir C, ada amal khair, ada amal kebaikan, kerjakan. Jadi intinya dalam beramal saleh adalah kita ini berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Jadi jangan langsung banyak, besoknya enggak lagi, itu rugi kita. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Wasiat yang berikutnya adalah ar-rifqatus salihah, memiliki kawan-kawan yang baik. Ini penting, wallahi ya ikhwah, penting. Antum tahu insyaallah, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bersama perangai kawannya. Yakin sama antum, kawan antum buruk antum. Kayak ada sebuah istilah para ulama, at-tuyuru ma'a amthaliha taqa, burung itu akan bertengger sesama sejenis. Sesama burung saja kalau tak sejenis, takkan dia mau bertengger. Antum pernah lihat burung elang bertengger manis dengan burung gereja? Bukan burung gereja, burung masjid. Jangan burung gereja. Burung apa? Burung masjid.
Burung apa sih dia itu? Anda juga nggak tahu kenapa namanya burung gereja. Burung apa namanya? Burung masjid ya, masya Allah ya, kita patenkan aja burung masjid sudah. Jadi antum pernah nggak lihat burung gereja bertengkar sama burung masjid? Enggak kan? Enggak. Apalagi burung masjid bertengkar sama kucing dimakan. Nah ini elang akan bersama elang, burung masjid akan bersama burung masjid, kucing akan bersama kucing. Nggak akan ada namanya burung ini bertengkar sama yang nggak sejenis. Pasti sejenis dia. Nah kalau kawan kita buruk, ya bisa dipastikan buruk dia. Makanya kalau kita punya anak perempuan dilamar sama laki-laki, tengok aja dia lingkungannya di mana. Di masjid dia, nggak usah ragu untuk menikahkan aja. Kalau dia bertanggung jawab sama Allah, apalagi sama apa? Putri kita. Tapi kalau dia di kemana-mana nggak jelas kawan-kawan dia, janganlah, sudah bahaya. Dilihat cukup dari apa? Kawannya. Ada Syekh Khalid Al-Muslih, menantu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Menantu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau belajar dari Syekh Ibnu Utsaimin. Dia ngelamar putri Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin enggak langsung terima. Ditunggu berhari-hari. Apa kata Syekh Khalid Al-Muslih? Sampai saya menunggu berdebar saya apakah diterima oleh Syekh Ibnu Utsaimin ataukah tidak lamaran saya terhadap putrinya. Saya nunggu balasan dari Syekh Ibnu Utsaimin sampai saya mengira bahwa Syekh Ibnu Utsaimin itu lupa. Ternyata suatu hari Syekh Ibnu Utsaimin memerintahkan saya untuk datang, bahwa saya lamaran diterima. Dikira dia Syekh Ibnu Utsaimin itu lupa. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin memperhatikan kemana dia berangkat, siapa kawan-kawannya, di mana dia duduk, diperhatikan Syekh Ibnu Utsaimin. Masih hidup Syekh Al-Muslih hafizahullah, doktor, ustaz, profesor, beliau masya Allah. Nanti Syekh Ibnu Utsaimin dilihat Pak siapa kawannya. Kalau antum di jamaah bersama jamaah masjid, insya Allah ya, kita nggak bisa menjamin. Tapi ini ikhtiar kita ini dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, terutama di akhir zaman. Karena ini kadang-kadang tempat maksiat sebelah, masjid sebelah, dempet-dempetan. Dan ini terjadi, masya Allah. Anak ngisi di sebuah tempat, masya Allah ya. Masjid itu di atas mall. Sebelah tempat maksiat sudah. Sebelah-sebelahan. Antum mau ke sana dapat maksiat, mau ke atas dapat taat. Bisa, masya Allah. Nah kalau seandainya kita nggak berkawan sama yang di atas, berkawan sama yang sebelah. At-tuyur ma'amthaliha taqa. Kita ini akan bertengkar bersama kawan-kawan kita yang sejenis. Dan kita nih kalau orang buruk nggak akan mau berkawan sama orang-orang jamaah masjid. Kenapa? Karena biasanya hati kita tuh nggak nyaman, nggak jinak sama mereka, liar sama mereka, kadang-kadang membenci mereka. Tapi kalau kita sudah bagus, niat kita lurus, berkawan sama orang-orang yang lurus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk istiqamah. Jangan sekali-kali antum berkawan sama yang buruk. Ada sebuah ucapan Ali bin Abi Thalib. Ucapan ini bagus sekali. Ali mengatakan, waddatiz zaniyatu law anna nisa tazni. Satu pelacur itu berharap semua wanita juga ikut melacur. Itu harapan apa? Pezina. Harapan pelacur itu seandainya seluruh wanita sama juga melacur seperti dia. Kenapa? Karena yang namanya seseorang akan berharap orang lain seperti dia. Ana tuh berharap antum itu juga sama seperti kita, satu circle, satu pertemanan, satu lingkungan, satu lingkup, kita berharap seperti itu. Dan ini terjadi Pak, masya Allah. Dan yang namanya was-was syaitan itu besar sekali. Antum tahu, masya Allah ya, Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina sama orang yang satu rumah dengannya. Siapa? Zulaikha. Ngawur nggak itu? Sampai ngajak zina. Bayangkan. Tapi Nabi Yusuf, Allah kasih taufik dari Allah SWT, Allah kasih petunjuk dari Allah SWT. Ngawur itu. Bisa wanita ngajak zina. Biasanya ngajak zina tuh wanita atau laki-laki. Biasanya kalau wanita nggak mau dia berzina. Kenapa? Dia mikir kalau seandainya hamil nanti anaknya gimana sebagainya. Kalau laki-laki dia bisa lepas. Na'udzubillah. Yang pening orang-orang luar sana adalah mereka-mereka yang hamil di luar nikah. Gak mau bertanggung jawab laki-lakinya, mudah bagi dia untuk lepas tanggung jawab, na'udzubillah. Tapi ini Zulaikha bisa menggoda Yusuf.
Kalau seandainya ternyata kita nggak sekuat imannya Yusuf, jatuh kita. Yusuf beda Nabi. Lah kalau kita, makanya jangan sampai memiliki akses kawan yang buruk, pertemanan yang nggak baik. Hatta mereka-mereka ini yang katanya sudah ngaji. Ini fitnah wanita, ini termasuk besar. Nanti akan Anda bahas setelah ini insyaallah. Itu besar sekali. Kalau kita nggak, kalau di Facebook, kalau nggak ada kebutuhan, ngapain berteman sama akhwat? Untuk apa? Antum tuh rejal, lanang laki kita ini. Untuk apa berteman sama akhwat? Kayak wasiat Anas, astaghfirullahaladzim. Pak, media sosial itu bagusnya istri antum juga pegang punya antum. Ana nih, ana lepas saja sosial media ini, ana nggak pegang sendiri, nggak mau. Dari dulu itu dipegang beberapa orang. Hatta istri anak megang. Jadi yang konfirmasi itu siapa? Istri anak, bukan anak. Anak enggak pernah konfirmasi enggak tahu anak. Istri anak sudah yang ngurus konfirmasi. Itu kenapa? Bahaya, wallahi lazim bahaya. Ini sekarang kita gampang sekali konfirmasi ummu fulan, yang ummu dikonfirmasi, yang abu tak dikonfirmasi, ditolak sama dia. Ini penyakit fi qulubihim marad. Di hatinya ada apa? Penyakit. Berteman dengan gampangnya hai. Sudah satu circle sudah. Ini bahaya. Jadi ala kulli hal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan jangan sampai kita ini berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari fitnah lawan jenis. Ikhwan ke akhwat, akhwat juga apa? Ke ikhwan. Banyak orang-orang ini jatuh sebabnya fitnah lawan jenis. Ta'udzubillah. Tidak lagi istiqamah sudah. Wallahi lazim banyak. Antum mau cari di mana sekarang? Alasannya kalau dulu kan orang-orang dulu ya menelpon mengingatkan sholat malam. Ini nggak mungkin dalam benak anak, nggak ada ceritanya orang lawan jenis nelpon orang untuk mengingatkan sholat apa? Malam. Itu tuh talbis iblis, tipuan siapa? Iblis. Gimana iblis bisa menghalalkan yang haram dengan cara itu? Nelpon lawan jenis alasan mengingatkan sholat. Itu tipuan iblis. Tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada akad nikah dan sebagainya. Iblis kan gitu. Ini kan untuk sholat. Antum tahu insyaallah. Riba. Kenapa sekarang mudah untuk dipraktekkan di tempat kita? Karena riba itu dinamakan dengan bunga. Coba namakan dengan bangke. Pak, antum mau nabung di sini, bangkenya sekian persen. Asli enggak kan dia mau. Tapi disebut dengan apa? Bunga. Bunga. Di Saudi gitu juga, Pak. Riba namanya disebut fawaid. Apa fawaid? Faidah. Manfaat. Sekian persen fawaidnya. Di kita bunga. Rusaklah sudah. Ini cara iblis untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Antum tahu minuman khamr sama mereka apa namanya? Al-masyrubat ruhiyah. Mereka nggak mau namakan khamr, Pak. Mereka namakan minuman rohani. Masyrubat ruhiyah, minuman rohani, ngefly. Rohani. Kalau dibilang khamr, enggak mau mereka, enggak akan diminum. Ini caranya. Zania, pezina, apa namanya? PSK. Pekerja seks. Ya Allah, mulia sekali pekerja. Untuk nafkahin anak-anaknya dengan cara yang haram dinamakan pekerja. Ini berusaha dia, Masya. Amin aja pelacur sudah. Dia akan, kalau disebutkan PSK, dia akan terus ngangkat. Dia ini berusaha ngasih rezeki. Sebutnya pelacur sudah. Zaniah dia kan. Ini metode Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang nih banyak dirubah. Antum mau cari apa sekarang? Contoh-contohnya banyak sekali dengan perubahan nama. Tadi talbis iblis. Ini kan anak kan mengingatkan sholat yang bukan mahram. Jangan sekali-kali kalau sudah masuk, biasanya fitnah itu besar.
Antum tahu, masya Allah, ana sering ceritakan ini di mana-mana. Al Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Beliau cerita ada salah seorang pemuda di Mesir, multazimun masjid. Dia ini orang yang rajin ke masjid, sering azan. Yura fi wajhihi, dilihat dari wajahnya itu atharut ta'ah. Dia ini orang taat, tunduk sama Allah. Ya kan gitu kan, kalau orang rajin ke masjid kan beda auranya. Jadi aura ini aura ikhwan masjid gitu. Bukan aura orang yang nakal, enggak. Baha'ut ta'ah, dilihat ini masya Allah orang taat, ya orang-orang baik. Fitnah wanita. Naik ke atas menara untuk adzan, hayya 'alas shalah, di bawah dia lihat akhwat itu, wanita Kristen. Cantiknya, cantik betul. Dia ngajak hayya 'alas shalah, dia pula yang turun, tak jadi apa? Azan. Dia ngajak orang untuk sholat, turun dia nggak jadi azan, nggak jadi sholat. Kemana? Ke rumah wanita jadi. Diketok pintu rumahnya. Dia mengatakan, laqad salabti qalbi wa akhadti bi majami'i fuadi. Wahai fulana, engkau telah mengambil jiwa saya dan engkau telah meluluhkan hati saya. Ya Allah, gombal. Itu gombal tuh udah ada dari zaman dulu. Digombal nih akhwat, apa kata nih akhwat Kristen ya, perempuan Nasrani. Dia mengatakan, la ujibuka la riba, aku nggak suka digoda. Ini kuat nih Pak Nasrani. Kalau muslimah sekarang digodakan kayak gitu, ya Allah, kelepek-kelepek kayak ikan, tergila-gila sama rayuan, ya Allahu Akbar. Ini akhwat Nasrani ya, enggak lah, uji bukan reba. Aku enggak mau digoda sudah. Aku enggak suka digombal. Idzan atau Nasr, kalau gitu aku jadi Nasrani. Betul Pak, nikah di gereja. Jadi orang Kristen dia, nikah di gereja, pulang atap rumah dia itu loteng ada yang rusak, naik ke atas, kepleset, jatuh, meninggal. Apa kata Imam Tabari? Qurtubi Tabari lupa nih. Apa kata beliau? Khasirat dunya wal akhirah. Bawa satu ayat, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Belum disetubuhi istrinya dan hilang agamanya, kekal di api neraka. Fitnah apa? Wanita lawan jenis. Jadi ana mau nasihatkan kita ini fitnah lawan jenis besar. Nabi kita SAW mengatakan, masya Allah, dalam sebuah hadis, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Aku enggak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dibandingkan fitnah apa? Wanita. Fitnah wanita. Ini besar sekali. Berat sekali, masya Allah. Sebenarnya sosial media ini udah ngasih ke kita akses untuk menghindari fitnah itu. Ada namanya fitur blokir, ada kan? Setahu anda nggak akan ada sosial media yang nggak ada fitur blokir. Ada Facebook, ada apa lagi, Instagram ada, WhatsApp ada fitur apa? Blokir. Tapi tak kenapa ini tak dipakai gitu. Fitnah itu dibawa ngalir terus, fitnah wanita. Padahal besar-besar. Kalau sudah ada indikasi ke sana, jangan ragu, blokir. Blokir sudah. Jangan dimainkan wanita. Karena bahkan masya Allah ya, betapa banyak. Anda ambil contoh Andalusia. Andalusia ini mana? Spanyol, Hispania. Banyak ulama-ulama yang lahir dari sana. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Andalusia, Spanyol. Al-Imam Al-Qurtubi, Qurtub, dari mana Qurtub? Cordoba. Ulama-ulama besar di sana, masya Allah. Ternyata apa yang terjadi Hispania ini sekarang negara kafir, dulu negara muslim. Apa sebabnya? Ada salah seorang pemuda itu dikasih wanita. Dia ini pejuang, dia memanah, selalu kena, selalu tepat sasaran. Pemuda-pemudanya dikasih wanita. Apa yang terjadi? Masya Allah, dulu dia menangis kapan anak panahnya nggak tepat sasaran. Tapi ketika berlangsungnya wanita, ketika dia sudah bermain dengan wanita, dia tidak pernah lagi nangis ketika anak panahnya tak tepat sasaran. Dia nangis ketika dia ditinggal sama wanitanya. Apa kata orang-orang Andalusia, orang-orang kafirnya? Inilah saatnya kita perangi umat Islam.
Yang tersisa cuman sebagai bangunannya saja. Masih ada masjidnya. Tapi udah jadi apa? Gereja. Cuman bangunan-bangunan saja sudah. Nggak lagi ada yang bisa dimanfaatkan. Cuman sekedar turas, warisan wanita, ditaklukkan dengan wanita. Lihatlah Nabi kita SAW. Nabi SAW dirayu sama orang-orang kafir Quraisy. Ini 3 fitnah besar. Harta, tahta, sama apa? Wanita. Apakah Nabi tergiur? Enggak. Ini antum Pak sekarang fitnah laki-laki di zaman sekarang apa? 3. Harta, tahta, dan wanita. Nabi dirayu untuk tinggalkan dakwah Islam, tinggalkan dakwah tauhid. Mereka datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau inginkan wanita, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan wanita yang paling cantik dari kami. Putri-putri kami akan kasih untuk engkau. Kalau engkau inginkan kerajaan tahta, malaknaka iya, kami akan jadikan engkau raja besar, kami kasih untuk engkau. Kalau engkau memiliki harta, kami kasih semua apa yang engkau inginkan untuk engkau. Apa kata Nabi kita sallam? Istiqamah, enggak tergiur dengan harta, tahta, dan wanita. Apa kalau seandainya law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi shimali, kalau mereka letakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tidak akan tinggalkan dakwah. Jadi memang fitnah besar, harta, tahta, dan wanita. Tinggalkan wanita kecuali memang mau dinikahi. Tapi bukan sekedar anak mau nikah tapi duluan udah komunikasi. Tidak boleh. Jadi nikah dulu baru apa? Komunikasi. Tapi jangan coba-coba Pak. Kalau memang kecuali memang kita udah sanggup loh ya, istri kita udah memang betul-betul udah siap, nanti takutnya malah zalim aja gitu. Tapi kalau memang kita sudah yakin, sudah nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan banyak akhwat-akhwat yang istilahnya taat kepada Allah, yang siap ngabdi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya silakan. Jadi dia membantu apa? Urusan suaminya. Jadi ala kulal banyak laki-laki ini yang agak gesrek gara-gara wanita. Lepas akalnya. Mungkin dia ini orang tokoh dulu tokoh dai kuat di atas agamanya. Bisa berubah gara-gara wanita? Bisa. Fitnah wanita itu besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbi ar-rajul hazim min ihdakunna." Kalian wahai para wanita adalah wanita-wanita yang lemah akalnya, lemah agamanya, tapi mampu menghilangkan akal yang paling sempurna dari laki-laki dari kalian. Jadi dia tokoh besar mungkin, orang yang faham tentang agamanya mungkin, bisa berubah gara-gara seorang apa? Wanita. Apalagi yang belum nikah. Itu apa? Terkena. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Sampai jam berapa kita Ustaz? 15. Tasawulat. Nah, taib. Terakhir ya, sebelum tak jawab. Sabar. Apalagi antum sekarang nih memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, pasti omongan tuh banyak. Wallahi ladim. Tuduhan A, tuduhan B, tuduhan C, tuduhan D itu pasti banyak. Apa soalnya sabar? Ana sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, antum tidak usah fokus sama omongan manusia, nggak akan pernah ada habisnya. Sampai kita sesama yang sudah ngaji pun kadang-kadang ada urusan hati. Kenapa fulan lebih lancar bisnisnya, anda akhirnya dituduh kita A, dituduh kita B dan sebagainya. Itu biasa. Terus gimana? Fokus saja. Antum kalau masih hidup nggak akan pernah lepas dari omongan orang. Cari tokoh yang dianggap paling lurus, tetap dibicarakan, tetap diomongi. Terus gimana? Ridon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia tujuan nggak bisa dicapai. Maka apa kata para ulama? Waridullah ghayatun la tudrak. Ridhonya Allah tujuannya nggak bisa ditinggalkan. Maka gapailah apa yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkan apa yang tak bisa digapai. Cari ridho Allah, tinggalkan ridho manusia. Sudah. Antum selama masih hidup pasti diomongin orang. Fokus saja dakwah sudah, fokus saja ibadah, fokus saja dengan sunnah Nabi kita SAW. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Karena masing-masing kita tegak di hadapan Allah. Sabar aja. Antum merasa dizalimin, sudah nggak usah ngomongin orang balik, nggak usah. Sabar sudah. Antum ngomongin orang sama aja. Antum diomongin, fulan gini, fulan gitu, fulan gini, fulan gitu. Taib.
kita ini masing-masing tegak dari Allah. Dihakimi di hadapan siapa? Allah. Tidak usah takut, sudah. Fokus ibadah. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak klarifikasi karena nggak sabar diomongin orang. Banyak ngomong. Sabar aja sudah. Antum tahu insyaallah. Subuh tadi ada cerita tentang wanita yang Allah jadikan dia ini hamil tanpa ada suami. Siapa? Maryam. Antum tahu apa wasiat Allah untuk Maryam? Sabar. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Saya diperintahkan oleh Allah, saya ini harus bernadar untuk sauman, nahan. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya dilarang oleh Allah untuk berbicara kepada satupun manusia. Enggak boleh klarifikasi oleh Allah. Diam saja. Jadi kalau diomongin A, omongin B, omongin C, fokus saja sudah. Fokus kepada jalan Allah. Nggak usah hiraukan manusia. Antum mau hidup kayak manapun tetap dibicarakan. Kadang-kadang fitnah ini semakin besar ketika kita banyak omong, banyak bicara. Makanya naudzubillah ya. Ini pelajaran dari untuk kita semua. Sekarang kita ini di mana-mana itu diadakan cara berbicara. Bahkan dibuat seminar public speaking. Gimana berbicara tuh bagus, retorika bagaimana kita sampaikan apa yang kita ucapkan ke dalam hati manusia, dipelajari public speaking. Tapi dipelajari nggak sekarang cara diam? Nggak bisa. Makanya apa kata para ulama? Kami ini bisa berbicara dengan mudah, tapi kami nggak bisa untuk diam dengan mudah. Bicara gampang, ngomong gampang. Maka apa? Sabar sudah, diam saja. Nggak ada orang mau ngomong apa terserah, orang mau ngomong itu, nggak usah banyak klarifikasi. Orang kata ngomong kita ini tuh, kita tegak di hadapan Allah. Sudah selesai. Jadi antum dikatakan semisal di atas sunnah teroris, kita tegak di hadapan Allah. Dituding radikal, kita tegak di hadapan Allah. Nggak usah terlalu apa kali sama ucapan manusia. Kenapa? Fokus untuk nyembah siapa? Allah. Makanya ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ini penting ini. Wahai orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar. Yang kedua apa? Fokus salat. Sudah. Fokus kita tuh ngapain? Salat kan? Sudah. Sabar pertama, yang kedua fokus salat. Itu cara menyelesaikan masalah. Sabar yang pertama, yang kedua fokus salat. Nggak usah yang lain, masya Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang mau ngomong apa, biarkan terserah. Sabar antum, fokus dakwah. Ini kalau ustadz nih, kita dituding nih. Aduh, terlalu remeh. Sabar antum, sholat. Sabar antum, sholat. Istilahnya habis sabar, fokus amal soleh. Nggak usah hiraukan apa kata manusia. Karena innallaha ma'as sabirin. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Yang belajar sabar maka Allah akan mudahkan dia untuk apa? Bersabar. Sabarlah kita di hadapan apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada banyak, cuma waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan enggak, Ustaz? Tafadhal kalau ada pertanyaan. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian nasihatnya. Kemudian beranjak kepada acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi jamaah yang ingin bertanya bisa mengacungkan jari atau melalui kertas. Tafadhal. Tapi sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin sebelum ditutup bisa disampaikan kalimat penutup. Taib. Jadi ana ringkas saja Pak yang udah ana sampaikan. Yang pertama wasiat para ulama, apalagi kita rejal ke rejal, lanang ke lanang ya. Yang pertama kita tuh harus fokus Quran. Ana musibah Pak, musibah. Antum muslim, antum tidak kenal dengan kalamullah. Ini musibah, aib. Wallah aib. Antum mau gimana jumpa dengan Allah? Tidak tambah hafal. Ana istahu minallah. Malu sama Allah. Umur antum udah 40 tahun, 50 tahun. Lagi kalau ada kelas tahfidz,
yang ikut anak-anak, jangan malu antum katakan ke ustadznya, Ustadz, anak mau ikut gabung halaqah di sini. Boleh. Antum ada waktu luang nih Sabtu Ahad, ada anak-anak bisa halaqah, antum datang Ustadz, anak bisa minta waktunya dari antum, anak ikut halaqah di sini. Masuk, masuk. Minimal antum ada hujah dari Allah, anak sudah masuk halaqah, anak sudah masuk kelas tahfidz. Daripada antum nggak sama sekali, seriuskan, aib Pak. Muslim kita nih, Muslim apa yang tak sholat, Muslim apa yang tak baca Quran, Muslim apa? Antum mau status apa dari Allah? Kalau cuma iddia, klaim belaka, semua orang bisa ngeklaim. Kullun yadda'i waslan bi Laila, semua orang tuh ngeklaim cinta Laila. Walakin Laila la tuqirru lahum bidak, tapi Laila tidak menyetujui klaim mereka. Mereka nggak cinta saya dan saya nggak cinta mereka. Nggak ada hubungan saya sama mereka. Kalau ngeklaim itu gampang. Makanya bacalah Quran dan terus istiqamah dengan amal salehnya, jangan ditunda-tunda. Kemudian kita ini tinggalkan yang namanya syahwat wanita dan berteman dengan teman yang baik, dan terakhir adalah kita cari kawan-kawan yang saleh dengan kondisi sabar. Kita ini akan bisa sabar kalau ada kawan, tapi kalau nggak ada kawan susah untuk sabar. Jadi kita bisa bersabar lihat kawan. Jadi gini Pak, Anda ambil contoh, kalau antum merasa tertekan, bukan cuma antum yang tertekan, ustadznya pun juga tertekan. Cuman kenapa ustadznya sabar, kita tak, kan gitu. Antum ngamalkan sunnah, antum kira antum sendiri yang dihinakan oleh manusia? Coba pelajari ustadz-ustadznya, gimana mereka itu bisa sabar di kondisi mereka dihinakan manusia. Itu bisa antum pelajari. Jadi bersabar dengan kondisi berkumpul dengan kawan-kawan yang apa? Yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.